Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan. Saya Pater Domi Kevi SPD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Tentunya harapannya adalah kita semua selalu diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, manusia sibuk menilai kehidupan sesamanya. Manusia cemas akan perbuatan-perbuatan sesamanya. Apakah orang itu akan lebih populer? Apakah orang ini akan lebih terkenal atau lebih kaya? Atau apakah orang ini akan berhasil atau gagal? Ukuran-ukuran seperti ini sebenarnya sangat menunjukkan bahwa kita agak kepo dengan orang lain. Kalau itu tujuannya baik, mengapa kita begitu cemas akan popularitas orang lain? Mengapa kita berusaha untuk menggagalkan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar? Lebih buruk lagi adalah cara yang jahat. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merefleksikan satu hal yang bisa menjadi ukuran bagaimana kita mengukur kehidupan di dunia ini. Jika segala sesuatu itu berasal dari Allah, ia akan bertahan. Tetapi jika dari manusia, tinggal menunggu waktu, cepat atau lambat, pasti akan sirna atau lenyap. Kalau kita mendengar bacaan-bacaan suci hari ini, kita mendengar bahwa para rasul dihadapkan kepada para mahkamah agama Yahudi. Tetapi muncul satu tokoh yang bernama Gamaliel yang memberikan pertimbangan yang bijaksana bahwa jika para rasul ini melakukan hal yang benar atau hal yang salah, biarkan saja. Waktu yang akan membuktikan itu. Seperti Teudas, Yudas yang merekrut sampai ribuan bahkan ratusan bahkan ribuan pengikut, toh pada akhirnya hilang. Karena itu hanyalah rekayasa manusia, bukan segala sesuatu yang berasal dari Allah atau dari Tuhan. Oleh karena itu Gamaliel meminta agar para rasul yang terus memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus itu dibiarkan. Dan jangan sampai kita mau mengadili, tetapi justru kita melawan Tuhan Allah sendiri apabila orang-orang ini melakukan hal yang benar yang berasal dari Allah. Menurut saya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pikiran Gamaliel bila menjadi pedoman hidup kita itu sangat bagus. Bahwa kita bangun tidur setiap hari kita tidak kepo dengan urusan orang. Bukan berarti kita masa bodoh dan membiarkan kejahatan itu terus merajalela atau terjadi. Tetapi pada takaran atau tingkatan tertentu, kita harus bersikap diam dan membiarkan waktu yang akan berbicara, yaitu Allah. Bahwa jika segala sesuatu itu benar, asli, maka ia akan bertahan sekalipun diterpa oleh berbagai macam tantangan, kesulitan, atau hambatan. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil kita mendengar mungkin terlalu dikait-kaitkan, tetapi menurut saya bahwa ukuran segala sesuatu itu berasal dari Allah adalah engkau punya kepekaan terhadap manusia atau tidak. Engkau punya rasa terhadap kesulitan orang lain atau tidak. Menurut saya itu ukuran
apakah sikap dan perbuatan kita, kata-kata kita itu berasal dari Allah atau dari manusia. Yesus ketika melihat banyak orang berbondong-bondong mengikutinya, yang muncul pertama itu adalah merasa iba oleh banyak orang itu. Maka ia berpikir tentang bagaimana orang-orang ini bisa dapat makan. Ia menawarkan hal ini kepada murid-muridnya, tetapi para muridnya tentunya sebagai manusia memakai ukuran manusia. Bagaimana mungkin kita di tempat yang sunyi bisa mendapatkan makanan yang banyak untuk orang sebanyak ini? Tapi ketika Yesus mengatakan itu, Yesus sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Jelas karena Yesus punya kuasa. Tetapi lebih dari itu, kuasa Yesus itu sebenarnya karena dari hatinya ia sudah peka membaca kebutuhan orang lain. Saudara-saudari terkasih, banyak orang yang berbondong-bondong itu akhirnya kenyang hanya karena 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini tentunya memang mujizat, tetapi lebih daripada itu, kepekaan Yesus itulah yang patut menjadi contoh bagi kita terhadap kehidupan. Daripada kita kepo terhadap ketenaran, popularitas, atau bagaimana kita berusaha menggagalkan usaha orang lain, pakailah hati nuranimu untuk membantu orang lain. Sekecil apapun, sebanyak 5 roti dan 2 ikan, itu sudah sangat berarti buat hidup. Segala sesuatu yang berasal dari Allah, itulah yang akan bertahan. Dan yang berasal dari Allah adalah hati nuranimu terhadap kehidupan. Tuhan memberkati kita semua.